Lampu merah, sekarang pejaten pilet, kita turun, mereka turun tuh, 2 jalur, gitu kan. Udah anak-anak turun semua. Emang tetap sempet anak-anak mundur karena jaga jarak juga nih, karena seorang sebanyak gitu kan. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara. Kembali kita di kapal True Story bersama dengan saya PW 61527 angkatan tahun 99. Masih di warung Bang Jalil. Ya, Bang ya. Iya, iya. Jalan Siaga nomor 2. Jalan Siaga 2 nomor 33 yang memiliki makanan khas Betawi, salah satunya soto dan jengkol ya. Mantap ya, gitu. Mantap Bang. Bersama dengan kami Bang Medun, basis 75. Alhamdulillah beliau ada waktu untuk kita memberikan informasi, memberikan pelajaran buat kita, buat adik-adik kita. Seperti apa sih kerugiannya dan seperti apa sih langkah-langkah untuk mengantisipasi yang namanya tawuran. Ya Bang ya? Iya, betul. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Sehat, Medun. sehat. Sehat. Jadi kita silaturahmi nih. Iya, saya sering dengar nama Abang dari teman-teman suka bilang. Iya. Bang Medun basis 75. Kita kapal True Story saya dengar. Saya bilang kapan ada waktunya nih. Iya, Tapi alhamdulillah sekarang Abang udah datang ya. Iya, betul. Jadi bisa kita Bang cerita-cerita sedikit mengenai cerita masa lalu kan. Iya. Yang bikin Abang ada mungkin kejadian-kejadian yang membuat Abang terenyuh. Iya kan? Ada mungkin kejadian yang membuat Abang bangga. Nah, kan ya biar ntar adik-adik kita memberikan suatu Motivasi ya. motivasi Bang. Sip. Siap Bang. Kalau pertama dari awal sekolah nih, tahu sekolah pesawat penerbangan. Awal sekolah seperti apa sih Bang? Silakan Bang. Kalau awal sekolah tuh dulu jadi ada sih tetangga. Iya. Lulusan tahunnya saya kurang tahu, lupa ya. Mungkin tahun 90 atau 91 lah. Nama Dia siapa lulus. itu Bang? Namanya sih kalau di rumah panggilannya Agus. Agus. Bang Tapi Agus. kalau lulusannya saya lupa tahun berapa. Saya tahu sekolah STM. Ceritanya saya daftar lah nih katanya sekolah nih. Iya. Nggak tahu itu biasa sekolah biasa berantem kan. Kaget kita dari SMP. Tiba-tiba langsung ikut basis jebret. Waduh, kelas 1 kita. Itu baru kelas 1 Bang, Iya. masih tanah SMP. Masih lana SMP. Oke Bang. Aduh, kaget ini kok sekolah kayak begini nih. Pokoknya seminggu kan pakai tanah SMP. Iya betul. Habis kita disuruh ikut terus pokoknya. Baru yang namanya kenal tawuran ya di situ kita. Di situ. SMP dulu kan nggak pernah tawuran. Bagaimana sih Bang perasaan Abang pada saat mendapati Kaget. Hah? Kaget, Kaget. pasti kaget. Langkah apa sih Bang? Langkahnya seperti apa sih Bang? Mungkin nggak saya aja yang kaget seperti itu ya. Iya, betul. Teman-teman pasti banyak tahu-tahu sekolah ini tahu kan tawuran. Kita nggak ada informasi kalau ini sekolah tentang tawuran ya. Soalnya lihat tampilan luar ini keren Wih, banget Bang ya. keren banget, Iya. kapal. Iya. Silakan, Bang. Udah, masuk. Kalau kelas 1 sih sedikit banyak ya, pokoknya kita ikut basis. Iya. Ikut basis 75 yang pulangnya malam. Orang Iya. tua juga bingung nanyain, lu sekolah pulang jam berapa sih sebenarnya gitu? Sampai belum rumah jam diceritain. 9. Belum. Kelas 1 itu cuman teman-teman dateng lah ke rumah karena kebetulan kamar kita di luar kan dulu kan. Iya. Kelas 1 kalau anak-anak habis capek lari biasanya mampir ke rumah minum. Baru masing-masing pulang. Berangkat lagi. Kamar tuh jadi base camp tuh kamar saya dulu tuh. Oh iya. Abang rumahnya di mana sih Bang? Kebetulan saya rumah masih di Jalan Sebret Sampai sekarang. Dulu. Ya, sampai sekarang sih sebenarnya orang tua masih di situ. Iya. Sebret. Jadi dulu tuh zaman sekolah itu kalau teman-teman suka ngumpul di situ. Jadi kalau mau Berarti jalan base ngumpul camp dulu kita nih ya? base camp. Berarti itu udah nyiapin barang ya? Wah, itu kamar saya apa aja ada. Cuman orang tua paling kalau ngeliat geleng-geleng doang. Dia nggak ada bicara apa ya, nggak ada Bang? Enggak, teman-teman itu pokoknya kalau rumahnya saya sih anak 75 rata-rata tahu semua. Tahu semua. Teman-teman yang sekarang udah kerjanya di daerah kayak di Padang gitu kan ada. Ada Kita juga ada di ya? Lion tuh, Ada Padang. di Lion, Bang, ya? Ada sampai sekarang. Masih kontak sampai sekarang? Masih. Terakhir saya ketemu waktu kesana juga ngobrol sama dia. Oh, iya.
Nah, itu kan anak-anak tuh main ke rumah abang nih, menjadikan base camp. Nah, terus udah nyiapin barang. Nah, terus langkah selanjutnya seperti apa sih bang? Mengikuti aturan-aturannya. Setelah dari rumah ke depan nih, ke jalan nih, jalur 75. Zaman saya kelas 1 itu kayaknya udah mulai ada namanya STM 14 DC kalau nggak salah. Oh iya, Depok City ya? Dulu pindahan kalau nggak salah dari mana itu, emang langganan kita ada tuh kalau mau jalan. Oh iya. Sepanjang jalan dari mulai pasar koperasi, namanya koperasi, terus sampai kelurahan. Iya. Rese tuh dia. Kalau kita nongkrong kita ledekin mulu kan di depan pintu naik Kopajan 14. Udah sekali, 2 kali biarin, 3 kali kita jegat. Dari satu, misalnya di depan gang 5 orang, sini 5 orang, 5 orang. Iya, kita bikin pancing. Dia ngeledekin depan, di sini kan teman-teman banyak nih. Ya udah. Dia nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Biasa tuh setiap siang sebelum berangkat. Berarti awal itu ya ribut sama DC itu seperti itu? Iya itu. Nggak tahu dulu si zaman itu katanya dia pindahan dari mana ya. Jadi pindah sekolahnya ke Depok. Depok. Jadi anak kelas mungkin anak kelas 2 kelas 3 masih ada yang orang-orang Cipete. Nah, betul. Nah, jadi kalau udah siangnya kita jigat gitu, dia pasti jigatin anak 19 nih yang lewatin Cipete. Udah langganan juga katanya tuh di daerah apa namanya saya lupa ya, Cipete lah pokoknya daerahnya. Kalau akhirnya dari situ abang udah berangkat dah. Nah, berangkat. Habis goyang 14 cc. Berangkat. Sampai di warung janda namanya Buncit. Temen naik. Namanya warung janda bang? Iya. Warung janda. Banyak di Basmar katanya. Oh, di Basmar juga ya? Basmar banyak katanya. Ya udah siap-siap. Iya. 14. Biasa tuh kos guru namanya kali ya. KGR. Ada cerita apa bang? Tahun 96 itu? Kalau saya itu banyak sih ya kalau di 14. Pokoknya setiap siang pasti ketemu di Basmar. Pasti itu ya? Pasti setiap hari itu. Nggak mungkin nggak. Walaupun nggak paling teriak-teriakan dada-dadahan. Kalau nggak berani turun, kan? Emang rival banget untuk yang 75 sama KGR. Iya, ya bang ya? Iya betul. Dari yang episode kemarin juga udah ada ceritanya tentang KGR seperti apa. Pernah gitu. Kejadian juga saya tuh anak-anak naik 75 itu kalau di depan jalur Republika itu Buncit itu dua lajur ya. Iya. 2 lajur itu penuh mereka semua itu pernah itu. Kita cuman ya paling 8 orang di situ kan. Kita turun, emang kita udah siap barang sih ya waktu itu. Otomatis ya itu ya? Otomatis itu. Saya ada informasi lah dari anak yang lain mau lewat tuh banyak di situ gitu kan. Jadi kita siap-siap. Bener kejadian di situ. Ini masih kelas 1 nih bang ya? Kelas 1 mau kelas 2 atau saya kelas 2 saya lupa nih. Oh iya oke. Jalurnya nih. Iya. Kelas 2 lah. Kelas 2 itu awal-awal kelas 2 kayaknya. Iya. Jadi pas dia lampu merah sekarang pejaten pilet, kita betul. turun, mereka turun tuh 2 jalur, gitu kan. Udah anak-anak turun semua. Emang tetap sempet anak-anak mundur karena jaga jarak juga nih karena seorang sebanyak gitu kan. Ya udah pada saat kita balikin serak dia mencar. Ada yang mencar. Nah, salah satu ya ada korban dari merehak mereka. Sebenarnya gimana ya? Juga, 8 orang. Iya, habisnya gimana? Kita juga udah terdesak ya. Habisnya mau nggak mau lah. Ada korban 1 orang dari pihak mereka, tapi nggak tahu yang kena batu itu ya istilahnya kena barang lah, senjata tajam ya. Kebetulan itu berarti 97. Ya, sekitar 97-an. Kebetulan memang korbannya ya luka lah. Iya. Karena kita menggunakan senjata tajam. Iya. Terusnya anak-anak selesai itu mencar. Kebetulan korban itu dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Ketemu teman-teman kita yang kena di Cilandak. Iya, di Cipete lah, daerah Cipete. Satu rumah sakit, nggak tahu kejadiannya itu. Jadi main kata-katahan di situ, polisi juga di situ udah. Nah ini dia juga korban, ini juga korban gitu. Iya. Jadi ya udahlah, pokoknya intinya kita aman lah semuanya nih.
aman. Akhirnya aman nggak Pak? Aman dah tuh semuanya acara. Oke, Aman. Tapi perasaan kita ya namanya gitu ya, pasti kan banyak nyari itu. Iya. Banyak nyari ya, kita agak sedikit mendem dari jalur nih. Ya, pada saat itu korbannya mungkin ada. Ya, mungkin ada pihak-pihak itu yang kita nggak ngerti juga ya. Iya. Iya. Padahal kalau dipikir salah ya kita salah, pikir salah dia juga salah. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu Bang, nanti kita berlanjut lagi Bang ya ceritanya ya, karena kita sama-sama punya pemikiran salah. Ya. Oke, salam satu udara. Salam satu udara, masih dengan Bang Medun, Basis 75. Bang, tadi udah sampai rumah sakit Pertamina, Bang. Itu berarti yang itu berarti korban dari dia. Ya. Nah, pihak KGR ya kan. Terus di sana udah ada teman kita juga, itu dari Cipete itu berarti ya. Nah, itu basis 19 tuh. 619. Enggak, 19 ada tuh dulu. Oh iya. Zaman saya masih ada 19. Nah, apa sih Bang yang dapat cerita dari dia? Dia cerita pas di rumah sakit dia masuk, dia cerita ke saya, anak 75 ada yang ngenain lu katanya. Lalu kok tahu? Kan gua nggak cerita-cerita. Ada yang ngomong katanya, ada yang kenal kali berarti gitu. Berarti taunya dari sono. Iya. Nah, dari sana, iya. Lu kalau bisa mendem dulu katanya. Oh siap, gua mendem dari jalur, dari basis gua kata gitu. Oh. Gitu. Jadi pada saat di situ polisi juga udah ketemu teman kita korban, di sini juga ada korban, walaupun bukan satu basis kan. Tapi akhirnya dua-dua dibahas. Dibahas di situ. Lalu dia korban, lu korban, udah gimana, damai gitu. Padahal Abang pada saat itu hanya 8 orang Bang ya? Iya, itu saya emang rata-rata kalau 75 kan nggak banyak, musuhnya itu yang sabrak-abrak. Ada juga temen satu orang. Anak-anak mana nungguin lama banget, masih di SMA 28 di Sebret. Dupan, ya. Masih di 28 enggak, SMA 28 di Jalan Raya Ragunan ada dekat rumah dengan Sebret. Oh beda itu ya? Beda. Oh iya, oke. Nongkrong situ berdua. Abang sama siapa? Ada anak kelas 19 tapi kadang naik 75 dia. Namanya Lucky, rumahnya di Ciganjur. Ciganjur. Oh, anaknya Ciganjur sih juga bangor. itu, ya. Iya, anaknya bangor juga itu. Iya. Aduh ampun anak itu. Tapi emang sih sekarang dia alhamdulillah saya dengar sekarang jadi pilotnya. Jadi dia. Wah, alhamdulillah. Emang anaknya iya. Agak sedikit bandel. Agak sedikit bandel tuh anak. Berdua-dua kita iseng nih yuk, ada anak BK tuh di depan ya. Ayo saya bilang gitu. Iya. Aduh pas udah sama-sama turun kita kejar bro. Biasalah begitu berdua dia bersatu basis 75 nggak tahu 75 dia di mana sih kita kan. Serak. Pas ada depan, lek teman saya SMP ketawa air di situ kita berdua-dua. Udah siap kita ya? Iya, udah sama-sama udah. Pokoknya udah sempet lempar-lemparan. Oh iya. Udah siap lempar-lemparan. Ketemu sama teman kita SMP. Nah, itu ya. Itu paling lucu saya ketemu situ. Teman saya yang anak 75 yang orang Ciganjur bilang gini si Lucky. Lah, lu kok kenal sama dia? Ya udah deh kita ngobrol aja katanya. Sama-sama berantem itu padahal itu. Udah siap lempar-lemparan. Mungkin kalau saya dengar-dengar yang bawa 75 itu dia tuh teman saya SMP. Iya. Lah ketemu saya di sini, lah jadi ngobrol gitu. Besok-besok udah enggak tuh. Pas angkatan saya tuh. Besok pas lewat tuh udah aja. Paling dia di pintu langsung angkat tangan. Kalau 14 DC pada ngumpet tuh lewat. Iya, udah kapok dia. Iya. Pokoknya setiap lewat ngumpet. Lewat sedikit dia teriak. Di bawah ada teman-teman biasa. Kita udah 2 orang 3 orang udah nungguin di bawah. Kita pecah gitu kan. Kalau untuk Bang Lucky mungkin nanti bisa ya Bang ya? Bisa dia ada waktu kali ya. Sebenarnya teman kita bisa ngubungin nanti. Saya juga kemarin waktu acara teman-teman gathering yang di Cibodas sempat datang dia. Oh sempat datang ya? Datang dia. Benernya bagus itu anak itu. Anaknya emang agak selengean. Tapi kita kaget. Kelas 3 kita keluar. Dia pinjam buku catatan aerodinamika, nggak tahu masih ngalamin nggak pelajaran aerodinamika. Dapat saya Bang, dapat. Masih ya. Aerodinamika. Nah,
minjem buku ke rumah saya. Lu kemana lu pinjem buku buat apaan? Buat kuliah gua katanya. Oh saya pikir kuliah biasa. Karena kan pada saat lulusan itu saya nggak tahu kalau dia mau keluar negeri sekolah. Oh iya. Itu. Sampai ke sana dia. Keluar negeri dia. Jadi emang untuk kawan-kawan semua untuk apabila sekolah di penerbangan itu bisa. Bisa Bang ya. bisa. Meneruskan mungkin gini, kalau mau ada informasi lebih lanjutnya ya, caranya seperti apa, mungkin teman kita yang namanya Bang Luki itu bisa ngasih saran lah untuk gimana. Iya. Mungkin teman-teman adik kelas atau apa gitu. Kalau saya dengar sih dia dulu sekolahnya di Texas dia tuh. Oh, Texas Bang. Iya. Ini Bang Sekolah terkait penerbang. Nah, terkait dengan kelas 2. Kelas 2 ini nih. seperti apa sih Bang kelas Kalau 3 ini ya? kelas 2 nih masih panjang sebenarnya kelas 2 ya. Kejadian kelas 2 itu masih ada yang di daerah Buncit sih, sering itu daerah Buncit itu. Buncit ya. Buncit, Basmar, terus namanya Poncol. Alpalah dulu. Alpalah, terus Gang Poncol, baru sampai sekolahan. Itulah jalur kita itu langganan. Itu udah setiap hari ya? Habis Poncol, gereja. Biasa tuh, Budut 12. Oh, Budut 12. Ya, itu udah 12 ketemu terus kita tuh. Ada kejadian apa juga? Kalau ketemu lampu merah, salah satu pasti ada yang turun. Ngintip nih ada 12 nggak nih? Kalau ada 12 kita berhenti dulu. Iseng-iseng. Tetap ya, kita nggak ada ini, tetap aja dikit Bang ya. Di situ pernah kejadian saya ketemu ada yang mungkin dia masih kelas 1 kali ya, atau kelas 2, kita nggak ngerti ya. Jadi saya pet lah berdua sama dia kan. Dia bawa gesper, saya bawa mistar. Dia bawa mistar, saya bawa mistar, dia bawa gesper. Kan cepetan mistar kan? Otomatis. Dia puter gesper, saya tangkap, saya hantam, tung. Kena, hampir lari dia, hampir jatuh. Wah kalau jatuh habis kali ya anak-anak kan. Cuman karena dia nggak jadi jatuh, wah mungkin ada yang kelas 3 kali diomel-omelin, kita liatin dia masih diomel-omelin itu sambil jalan. Udah kalau kita udah nggak kuat mundur kali dia mungkin dalam hati gitu kali ya. Pokoknya diomelin lah sama atasannya dia. Jangan saya lihat tuh seniornya kali. Lu berani tapi mungkin lihat situasi kali. Dia mungkin diomelin kayak gitu. Kita urusan sama anak kapal ini. Kalau anak kapal tahu sendiri gitu ya. Mungkin kayak gitu kali itu. Jangan ditahan-tahan gitu ya. Iya. Baru sampai sekolahan. Ya aduh. Sebelumnya udah ketemu Purnama di mana tuh? Gang Alpala. Ketemu juga di situ berarti ya. Ketemu lagi Budut. Pokoknya sepanjang jalan ya kalau kita masuk dulu kalau nggak salah jam 1:30 kali ya. Iya betul. Ya, paling nyampe sekolah 2:30. Iya. Ada langganan bagi anak biasa kapal datang jam 3 jam. Biasa dah tuh namanya Pak Harun datang di depan gerbang. Iya. Udah telap pinggang dah tuh dia. Bersihin jalanan dulu, bersihin taman dulu. Pak Harun ini orang yang tinggi putih bersih. Ya betul nggak? Iya. Bersihin taman itu. Sampai tuh Bang bersihin taman juga. Iya, kita biasa udah. Bersihin taman. Lah, kita lagi bersihin taman. Dia cengengesan yang barusan jegatin kita anak Purnama. Lah kita hantam lagi di situ. Depan sekolahan. Sikat lagi di situ. Habis lompat-lompat di dalam semuanya. Gak lari dah 75 kan kalau udah gitu biasa langsung ngebut dia tuh. Wah, udah. Masuk ke sekolahan udah. Gak lama ditimpukin lagi ketolahan kita dan. Kalau sama Purnama karena emang jaraknya nggak jauh Bang ya. Iya, itu emang gantian lah seperti itu ya. Itu udah dilema kita ya. Kalau udah sama anak SMA Purnama itu yang punya rumah itu biasanya nyiapin anduk dah tuh. Anduk megalah tuh. Iya. Biasa kan kita kan biasa pada pakai ituan tuh. Barang dah tuh ya. Iya, pakai yang api-api lah istilahnya. Udah siap matiin dah. Molotov. Iya. Bang, ada kejadian apa sih Bang yang bikin Abang sampai teringat dari dulu sampai sekarang ini kan? Kalau untuk yang basis kan udah kita pahami seperti apa kan ya. Ada kejadian nggak Bang yang bikin sampai Abang terenyuh sampai sekarang ini? Bisa Bang ceritain sedikit aja Bang. Saya ada beberapa sih sebenarnya yang istilahnya kita lagi tawuran gitu ya. Kita lagi di depan sama orang, sama musuh lah istilahnya. Musuh kita nggak tahu di belakang kita ini ada yang nyolong gitu. Pas bacok kita pakai celurit. Abang? Saya kaget. Temen ngasih taunya pada udah deket. Kita udah nggak sempat berbalik badan kita. Itu kejadian mana itu? Poncol itu. Biasa itu. Poncol. Padahal kita punya bang apa dulu ya sih dia? Bang kecil ya? Apa ya namanya? Kecil, ada di situ ya? Iya daerah situ dia. Tapi emang ya kita nggak ngerti ya emang udah
belum takdir saya luka kali ya. Jadi hanya baju yang sobek, padahal itu celurit sampai bas gitu. Masuk ke badan kita itu. Udah, itu satu. Kedua lagi, tapi ini tahunnya saya udah lupa nih. Iya. Ini pokoknya yang saya ingat sampai sekarang nih ya. Iya, oke. Kejadian lagi di Mampang. Mampang lu, Bang. Pas lampu merah. Kalau dulu kan masih flyover belum jadi Belum ada, kali ya. kalau sekarang masih ini ya kalau dulu. Kalau itu sama orang kampung itu. Ke saya itu ketinggal habis tawuran di situ. Ceritanya saya misah nih naik 75 ke belakangan nih, naik mobil yang belakang. Karena yang satu udah buru cepet kan. Di situ ada 3 orang. Saya, cewek 1, namanya saya lupa. Terus sama temen juga nih, saya juga lupa 1 orang nih. Masuk dah tuh orang kampung, wah semuanya. Wah lu nih tadi nih, habis saya dipukulin di situ. Habis bener-bener digulung saya di situ. Oke, kalau begitu Bang ya. Berhubung tadi udah digulung, ntar kita terusin lagi waktunya. Oke, sip. Salam satu udara. Kembali lagi kita masih di basis 75 Pasar Minggu, Pasukan Anak Selatan Bang ya? Selatan. Itu abang kan udah digulung gitu. Habis itu sama orang kampung. Habis Bang ya? Pokoknya orangnya sama kita pokoknya udah mentok-mentok semua, ada tinggi-tinggi, gede-gede. Iya. Ada 4 orang di dalam Metro Mini. Penumpang banyak. Zaman dulu kan masih jarang kendaraan, masih Metro Mini itu lagi keren-kerennya kan dulu kan. Betul. Wah, sampai nangis-nangis orang ngeliat saya dipukulin. Nah ini Bang, anak kapal ini biasanya banyak penggemarnya. Iya betul. Cewek itu. Wah itu cewek itu. Itu bagaimana Bang reaksinya ngeliat abang digebukin itu? Seperti apa sih Bang? Cewek itu ngeliat gue dipukulin itu sampai nangis-nangis. Iya. Sampai nangis-nangis pokoknya. Sendiri lagi gue ditangkap itu ke polisi. Ditarik-tarik udah gitu. Diseret-seret di jalanan. Iya. Tapi yang gue rasain, gue nggak berasa apa-apa dipukulin sama orang itu. Cuman pada saat gue dipukul pakai sorban plus kepala gue muter. Sampai ada yang mukul pakai sorban itu Bang? Pakai sorban. Gue di Metro Mini dipukulin biasa aja. Alhamdulillah nggak ngapa-ngapa. Tapi pas gue turun di bawah, gue lihat gue dipukul pakai sorban, kepala gue muter. Itu abang rasanya seperti apa sih Bang itu? Kepala muter, wes gitu. Sampai ke badan-badan gitu Bang? Enggak. Kepala kita perasaan kayak weng begitu. Oh gitu. Sampai gue liatin gue dipukul pakai apa? Gue lihat pakai sorban. Masya Allah. Luar biasa. Abang kan disikat juga tuh pernah sama celurit kan? Iya. Ini sama sorban seperti itu Bang. Iya. Abang punya ini kali ya, pernah mempelajari. Kalau belajar untuk khusus untuk kayak gitu sih nggak ada. Cuman saya pernah belajar silat aja. Oh iya. Belajar silat saya dari kelas 2 sampai kelas 1 STM kali dulu tuh. Ya. Dari kelas 1, kelas 2 kelas SMP? 2 SD. Oh kelas 2 SD? Iya lama udah belajarnya. Luar biasa. Pantesan perawakannya agak beda beliau. Iya. Iya Bang. Apa aja yang dipelajari itu Bang? Ya biasa kalau belajar silat mah biasa gerak-gerakan aja ya karena bidang pencak. Nah, kemarin saya lihat Sri Kandi penerbangan. Iya betul. Sudah, wah ini sama nih satu perguruan. Saya bilang satu perguruan. Saya bilang saya udah kontek-kontekan, kapan nih kita ketemuan. Berarti abang taunya itu dari situ tuh, yang Sri Kandi itu ya? Iya, Sri Kandi penerbangan. Pas saya lihat, lah kok sama nih dia nih, satu perguruan nih lah gitu. Dia nanya sama saya, masih zamannya siapa? Masih zamannya gurunya ini nih. Oh, saya setelah itu katanya. Oh, tahu dia berarti. Oh, gitu. Apa Bang manfaatnya Bang? Wah, manfaatnya banyak banget, saya udah ngalamin apalagi gitu. menghadapi tawuran gitu kan. Padahal juga saya kan nggak tahu itu fungsinya buat apa ya, namanya buat berantem biasa aja kan. Iya. Namanya belajar silat kan hanya ya mungkin 1 lawan 1 kan. Nggak beda kita dulu zaman dulu. Kita 1 lawan 3, 1 lawan 4. Apalagi tadi abang bilang 8 lawan berapa orang itu. Iya, itu udah sering gitu kayak gitu ya. Terus udah gitu bawalah ke Polsek Nampang saya tuh. Sendirian itu. Iya. Sendirian saya. Yang satu temen kita udah diem aja. Karena kenapa? Takut juga orang segitu gimana membelain.
Sampai dipukul melintir abang ya? Iya, itu ngerasa itu sekali itu. Itu pokoknya yang saya ingat itu. Dipukul pakai sorban, muter kepala saya. Terus dipukulin orang segede-gede itu saya nggak ngerasain apa-apa. Bawa ke Polsek Mampang. Jadi ada Polsek Mampang tuh, dekat Trans TV kalau nggak salah tuh. Iya, iya. Nah, di situ tuh. Masuk ke situ. Semalam, siang pulang. Jemput orang tua. Biasa anak-anak ngabarin ke rumah. Sangat-sangat berfungsi sekali ya bang ya, Ya. buat kita yang dulu pelajar ya. Ya emang kalau namanya bela diri emang sebenarnya Iya. pengennya sih punyalah sedikit-sedikit, apalagi anak-anak sekolahan zaman sekarang yang kayak gini kan. Iya. Saya sih dulu waktu belajar biasa gitu, maksudnya nggak yang saya pikir buat apa sih, biasa aja. Ternyata berguna juga Akhirnya, pada saat yang tepat gitu. Wah, dulu saya luar biasa bang kita ini ya. udah. Ada kejadian apa lagi bang? Kalau kejadian masih di kelas 2 ini, Iya. ya emang kamar kita jadi base camp ya. Ya betul. Saya salut sama orang tua saya. Kalau teman-teman kena nih, kita mau berangkat, turun teman-teman berdarah-darah, Iya. kita ajak ke rumah. Bapak kita, ya kita kan manggil bapak kan. Iya. Pak, nih si ini berdarah nih, kena batu atau kena golok atau kena apa. Jadi kita berangkat sekolah, orang tua yang nganterin ke rumah sakit. Akhirnya ya. Itu ada beberapa orang yang kayak gitu. Ya kalau dipikir-pikir orang tua saya hebat juga, ngelihat tiap anaknya sekolah tukang berantem. Terus iya. datang temen berdarah-darah, dia yang bawa ke rumah sakit. Baik hati. Tapi nggak kepikiran, lu berhenti aja sekolah, ngapain lu berhenti sekolah kalau tukang berantem, kan nggak begitu, dia nggak pernah terucap kata-kata seperti itu. Nggak pernah hebat. melarang bang ya. Nggak pernah. Dorong terus Iya. dia berikan support. Iya, padahal dia tahu itu di kamar saya apaan aja ada. Luar biasa. Aduh, itu yang namanya saya salut orang tua tuh. Bang, saya dengar tadi abang bicara masalah Texas. Nah, ada kejadian apa sih bang? Texas. Sama almarhum Puat tadi ya? Oh ya, almarhum Puat sih sebenarnya gini. Bagaimana Waktu bang? itu Ini kalau nggak bayar- salah, saya kelas 3. Kelas 3 bang? Kelas 3 itu. Iya. Saya mau ujian atau pokoknya saya udah mulai ngendorin kegiatan hal-hal seperti itu karena mungkin mau ujian kelas 3 atau apalah, kita nggak lupa gitu kan. Iya. Pada saat saya masuk, biasa kan kalau naik 75 kita kalau iseng nih muter nih lewat CSW. Ah iya, Turun depan jalur. baru naik lagi. Nah, dari turun di jalur itu anak-anak kan masih pada nongkrong nih. Saya nggak tahu itu namanya Puat. Pokoknya saya pada saat turun berdua waktu itu dia rese lah, tapi resenya itu saya nggak tahu. Pokoknya ditanyain, lu anak mana gitu. Kalau nggak salah saya ditoyor-toyor atau didorong-dorong gitu ya. Saya bilang, gue anak kapal, gue kelas 3, lu kelas berapa? Kelas 1, berarti saya baik-baik gitu. Saya masuk ke jalur 75, bres. Temu nih temen kita namanya Bang Jalil. Lil, yang digondokan di depan jalur rese sama gua paranin sama Jalil, masa yang mana bang? Tuh orangnya. Udah habis gaplakin sama Jalil. Kenal, Bang Jalil takutin ya, karena emang perilaku pada saat itu ya. Iya, karena pada saat itu kita nggak tahu setelah dia